Kembali ke ceritanya Sinteyong itu tadi, yaitu saya suka banget karakter pelatih ini karena apa? Loh, kalau saya melihat cara dia ngelatih, yaitu kayak cara pelatih saya dulu ngelatih. Ya, cara sama yang sama, saya melatih kalian di komunitas Yes. Sama. Karena yang kita gembleng ini bukan anak pengusaha. Beda kalau anaknya pengusaha. Loh, banyak anak pengusaha aja dititipkan ke saya kok. Bapaknya telepon saya. Pak Chandra, tolong titip anakku ya. Tak gembleng nggak bisa, tolong gemblengan. Loh, terus aku jawab balik, mbok pikir aku ini tempat penitipan anak atau ya? Ada beberapa konten saya terakhir saya bawa sandal ya. Iya, benar. Ya, jaluk tak kaaploki wong-wongnya ya kan. Nah, jadi banyak orang yang shock ya, shock tapi sekaligus terhibur katanya. Betul Pak, orang kayak kami perlu selalu dipecut. Nah, saya tuh mau cerita sedikit kan, ini yang lagi happening banget. Saya beberapa minggu belakangan ini ngikuti tim sepak bola Indonesia. Yang baru-baru ini 1 minggu yang lalu terbukti bisa lolos ke Piala Asia. Belum saya buat sih kontennya, tapi kalau yang ibu-ibu atau mbak-mbak biasanya nggak ngikuti. Tapi kalau cowok-cowok biasanya ngikuti. Nah, saya itu bukan mau bahas sepak bolanya, tapi saya itu mau bahas tentang pelatihnya. Ya, pelatihnya itu tahu nggak kalau orang Korea kalau ngelatih itu gimana? Saya itu pernah dilatih pelatih Korea masalahnya. Jadi orang Korea itu disiplinnya 5 kali lipat lebih tinggi dari orang Indonesia. Saya ulangi ya, 5 kali lipat lebih tinggi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau di undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan dilakukan hajatan jam sekian, ya, di gedung pernikahan ini nanti akan dilangsungkan pernikahan bla bla bla. Tertulis di situ 19.00 WIB. Ada nggak orang Indonesia itu datangnya sebelumnya? Kalau hajatan, wis 90% ke atas pasti telat. Itu orang Indonesia. Karena itu apa? Itu namanya budaya. Jadi budaya jam karet itu hanya ada di Indonesia. Kalau di Korea 19.00 WIB, orang Korea itu 18.30 udah standby. Pasti, nggak ada yang telat. Kebalikannya Indonesia 90% telat, sana 90% standby, 10% yang telat. Nah, ini dari sini kita sudah tahu bahwa di sini ada namanya culture shock, perbedaan budaya. Makanya waktu saya tahu Indonesia ditangani pelatih Korea, saya ketawa. Wah, ini dibuantai karek-karek nomi. Dan kenapa dia nggak suka pemain tua? Dia suka pemain muda. Karena pemain muda mudah dibentuk. Sama kayak saya. Kenapa saya bentuk komunitas Yes? Usia 18-35. Karena yang tua itu bocai sudah. Nggak guna. Iya kan? Sama. Jadi saya itu punya kemiripan karakter sama Sinteyong. Bedanya dia nggak megang sandal aja. Tapi sebenarnya dia ngaploki orang nggak tahu kamu. Sama. Itu dikaploki toh yang anak muda. Salah sedikit, cemberut sedikit, ngamuk dia. Nah, kenapa? Karena bela bangsa dan negara. Lah apa bedanya sama komunitas Yes yang saya bangun? Sama. Kami ini komunitas yang memang boleh dikatakan satu-satunya di Indonesia yang paling eksis. Ya, di YouTube paling eksis, komunitas offline-nya eksis. Anak-anak muda yang dikembangkan eksis. Loh, di sini loh. Dari yang awalnya join, nggak tahu apa-apa, sekarang punya karir, ketemu istrinya juga di komunitas Yes. Loh, banyak. Iya kan? Ketemu pasangannya, ketemu ini, beranak pinak juga di komunitas Yes loh ya. Peternakan aja ya kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa komunitas kami ini bukan komunitas sembarangan. Artinya apa? Kami betul-betul membangun masa depan. Nah, disinilah yang saya merasa apa ya? Makanya tadi disampaikan Pak Kenny memang benar. Sukses itu jangan lupa komunitas. Karena orang bisa rusak juga karena teman. Orang bisa hancur karena teman. Orang bisa toksik bahasa sekarangnya karena teman. Nah, orang bisa maju juga karena teman. Orang bisa bertumbuh ya karena teman. Orang hari ini bisa lebih baik ya karena teman. Nah, makanya kenapa komunitas itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Kalau nggak percaya Anda pulang, kembali ke lingkunganmu yang lama. Beda omongannya sama omongan di komunitas Yes. Beda. Omongan kamu pulang paling ya kalau diajak maju ya sudahlah. Hidup itu yang penting ngalir aja. Ya kan? Harta nggak dibawa mati. Ya, paling gitu omongannya.
Baik buat apa ngoyo-ngoyo hidup si enom kok segorawon si enak loh. Terus hubungannya segorawon sama enak itu apa? Saya ini juga bingung. Apalagi kamu lihat orang-orang yang kembali ke lingkungan kalian aja. Ya kan? Selalu yang ditanya ada locker nggak? Ya kan? Kalau kalian balik ke lingkungan kalian, gajinya di sana berapa? Lebih tinggi nggak dengan gajiku sekarang? That's it. Hanya itu yang selalu menjadi bahan pemain. Nah, apakah gitu mau maju? Ya jelas beda. Tukang beca, obrolannya tukang beca sama obrolannya para pengusaha ini beda nggak? Beda. Ya, pengusaha komunitas yang mau maju beda nggak sama pengusaha yang rata-rata? Beda lagi. Karena itulah pentingnya berkomunitas. Makanya kalau komunitas itu nggak penting, kenapa Indonesia ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia? Kenapa ada GCI, Junior Chamber International? Kenapa ada komunitas YES? Di sini menunjukkan bahwa orang yang berkomunitas itu saling menyemangati, saling memberikan inspirasi, saling maju. Kebetulan saya juga penasehat di GCI, ya, banyak teman juga di HIPMI, banyak sekali. Apa yang disampaikan ya, saling bertukar peluang, saling bertukar untuk maju. Nggak ada omongannya mereka itu, durek, golek duit kok cek sorone, nggak ono. Nah itu omongan orang-orang yang pesimis. Ya, nah itulah sebabnya maka pada kesempatan kali ini kembali ke ceritanya Sinteyong itu tadi, yaitu saya suka banget karakter pelatih ini karena apa? Loh kalau saya melihat cara dia melatih, yaitu kayak cara pelatih saya dulu melatih. Ya cara yang sama, saya melatih kalian di komunitas YES. Sama. Karena yang kita gembleng ini bukan anak pengusaha. Beda kalau anaknya pengusaha. Loh banyak anak pengusaha aja dititipkan ke saya kok. Bapaknya telepon saya, Pak Chandra, tolong titip anakku ya. Tak gembleng nggak bisa, tolong gemblengan. Loh, terus aku jawab balik, mbok pikir aku ini tempat penitipan anak atau ya? Iya kan? Karena apa? Karena saya ini banyak minta anak saya ini digembleng supaya anak saya ini nggak cengeng, nggak gampang baperan dan sebagainya. Makanya komunitas YES ini cewek-ceweknya tangguh-tangguh loh. Ini bukan cewek penonton sinetron, apalagi penonton drakor. Betul. Jadi penggemar BTS jarang ada di sini. Nggak cocok. Karena ya itu tadi, mohon maaf. Karena yang di sini gemblengan, bukan dimanjakan dengan wajah yang begitu ganteng, mulus. Terus habis itu nggak jelas 10 tahun lagi kemana. Nggak ada masa depan. Nah, itulah yang saya sampaikan di sini. Gemblengan-gemblengan inilah yang menempa Anda untuk maju. Kenapa kok digembleng di komunitas YES? Ya, karena saya selalu bilang bahwa ketika kalian itu suatu saat tidak punya karir, tidak punya pekerjaan, tidak ada yang mau merawat kamu itu nggak ada.